Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 SMP Negeri 10 Kota Bengkulu? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya tetap semangat dalam belajar ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rudi Erlanda dari Universitas Bengkulu. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan atau menyusun fungsi kuadrat dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami bentuk dan sifat-sifat menentukan fungsi kuadrat. Kita lanjut. Coba ingat lagi bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c anggota himpunan bilangan real. Bisa ditulis juga y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c karena fx sama dengan y. Untuk teknik menentukan fungsi kuadrat, langkah yang selalu digunakan pertama kali yaitu dengan memisalkan fungsi kuadrat dengan bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk masalah jika fungsi kuadrat itu melalui koordinat pq, maka diperoleh fp sama dengan q. Jika fungsi kuadrat memotong sumbu x di p,0 dan q,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi f(x) sama dengan a dikali x min p dikali x min q. Yang ketiga, jika fungsi kuadrat memotong sumbu y di 0, r, maka diperoleh f0 sama dengan r. Atau nanti diperoleh C sama dengan R. C yang ini. Jika diketahui titik puncak T pada sumbu simetri S, misal di S, T, maka nilai X sama dengan S. Maksudnya titik puncaknya itu T dan sumbu simetrinya S. Ini adalah rumus dari menentukan fungsi kuadrat jika yang diketahuinya ini. Baik, kita ke contoh soal. Yang pertama, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Soalnya misal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4, dan 1,5. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu selalu misalkan fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini selalu digunakan pertama kali di permisalannya. Karena melalui titik min 1, min 1 dan 0,4 dan 1,5 maka diperoleh f min 1 sama dengan min 1, f0 sama dengan 4, dan f1 sama dengan 5. f0 sama dengan 4 bisa kita rubah dengan fungsi kuadratnya yaitu f0 sama dengan a0 kuadrat plus b kali 0 plus c sama dengan 4. Nah, kita peroleh karena a dikali 0 kuadrat itu 0 tambah b dikali 0 itu 0, maka tinggal c sama dengan 4. Selanjutnya itu yang f min 1 sama dengan min 1. Kita masukkan lagi ke fungsi kuadratnya. F min 1 sama dengan A dikali min 1 kuadrat plus B dikali min 1 plus 4 sama dengan min 1. Kita peroleh A min B sama dengan min 5. Misal kayak A dikali min 1 kuadrat kan 1. A dikali 1 A. B dikali min 1 min B. Itulah min B sama dengan
4 min 1 dikurangi 4, 4-nya pindah ke sini jadi negatif, jadi min 5. Maka itulah kenapa A min B sama dengan min 5. Lanjutkan, yang F1 sama dengan 5. Kita rubah lagi, F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kita peroleh A plus B sama dengan 1. Kenapa? Karena A dikali 1 kuadrat itu 1, jadi A dikali 1 adalah A, ditambah B dikali 1 itu B, sama dengan 5 dikurang 4, karena 4-nya pindah ke sini jadi negatif, jadi 5 kurang 4 sama dengan 1. Peroleh persamaan kedua. Nah, langkah selanjutnya yaitu jumlahkan persamaan 1 dan 2. Ya, ingat tadi persamaan satunya A min B sama dengan min 5. Dan persamaan keduanya A plus B sama dengan 1. Kita peroleh 2A sama dengan min 4. Kenapa? A ditambah A itu 2A, min B ditambah min B ditambah B itu 0. Nah, min 5 ditambah 1 itu min 4. Nah, kita peroleh A sama dengan min 2. Dari A min 4, A sama dengan min 4 dibagi 2, itu min 2. Kemudian kita cari B-nya. B sama dengan 1 min A. Kenapa 1 min A? Karena dari persamaan yang kedua ini, B, A pindah ke kanan jadi min A, maka B sama dengan 1 min A. Tinggal kita masukkan saja 1 min 2. Karena min dikali min itu plus, jadi plus 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Karena nilai A, B, dan C sudah kita dapat, yaitu A sama dengan min 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Sehingga fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 4. Baik, untuk yang permasalahan yang kedua, yaitu jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu x pada titik koordinat min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, ingat, misalkan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, karena memotong sumbu x pada titik koordinat min 2,0 dan 3,0, fungsi kuadratnya diubah menjadi fx sama dengan a dikali x plus 2. Kenapa plus 2? Karena x min dari min 2 itu kan jadi plus, jadi x plus 2 dikali x min 3. 3-nya dari sini. Sini juga. Nah, cara ini ingat pada teknik yang pertama tadi. Bisa diulang lagi. Yang tadi kan fx sama dengan x plus q, x min q dikali x min p. Ya. Yang ketiga, karena memotong sumbu y pada koordinat 0,3 diperoleh f0 sama dengan 3. Kita masukkan dari sini tadi f0 a dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 3, jadi karena f0 sama dengan 3, jadi a dikali 2, 2a dikali 3 dikali min 3 itu min 6a. Kita peroleh min 6a sama dengan 3. Nah, kita peroleh a sama dengan min setengah dari a 3 dibagi min 6, itu min setengah. Nah, setelah kita dapat itu, jadi kita gabungkan hasilnya. Kita dapat tadi kan fx sama dengan a dikali x plus 2 dikali x min 3 dan a sama dengan negatif setengah. Menjadi fx-nya tadi kita masukkan a-nya ini ke sini, jadi min setengah dikali x plus 2 dikali x min 3 sama dengan min setengah dikali x kuadrat min x min 6. Kita peroleh dari x kali x yaitu x kuadrat, 2x dikurang 3x itu min x. Nah, 2 dikali min 3 itu 6. Kita kalikan ke dalam lagi, jadi min setengah kali x kuadrat min setengah x kuadrat
min setengah dikali min X sama dengan setengah X. Min setengah dikali min 6 itu 3. Diperoleh fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan min setengah X kuadrat plus setengah X plus 3. Untuk permasalahan ketiga, jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncak, itu tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Penyelesaiannya, misalkan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Nah, karena koordinatnya min 1,3, nah kita peroleh sumbu simetrinya itu min 1, jadi sumbu simetri X sama dengan min 1. Nah, kalau titik puncaknya kita peroleh min 3, ya kan? Karena tidak dipakar, jadi berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, diperoleh titik koordinatnya yaitu min 2,1. Ini bisa diulas materi-materi sebelumnya. Kita peroleh titik-titiknya yaitu 0,1 tadi, min 1,3 dan min 2,1 baru tadi. Karena ketiga titik sudah diperoleh, lakukan hal yang sama seperti contoh nomor 1 tadi. Maka akan diperoleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini untuk latihannya, silahkan dikerjakan. Silahkan Bapak beri waktu untuk mencatat. Atau bisa di-pause saja videonya ya. Nah, Bapak rasa cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di WA Bapak pribadi. Atau bisa juga di grup kita. Bapak ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.